Saya ingin bicara singkat saja mengenai apa itu KHDPK, hubungannya dengan hutan Jawa. Hutan Jawa itu adalah sebuah keharusan bahwa Jawa itu harus dihutankan sesuai dengan. Ya, saudara sekalian, ada pertanyaan lucu. Apakah kelompok yang menentang KHDPK ini anti Jokowi? Apakah kita itu anti Nurbaya? Apakah kita tidak suka dengan perhutani? Oh tidak. Saya pembela perhutani, pembela kehutanan, pembela Jokowi. Artinya bahwa kita itu berbuat yang tidak berarti rawan itu hampir 2 juta hektar. Sedangkan yang agak rawan itu hampir 4 juta hektar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Perjuangan penyelamatan hutan Jawa belum selesai tanpa batas ruang dan waktu. Seperti halnya pakar yang satu ini adalah Kang Trans Toto Handadari yang selalu mengingatkan kepada para pemberi kebijakan, dalam hal ini pemerintah, dan bukan anti pemerintah, bukan sama sekali, namun hanya mengingatkan kebijakan yang menyimpang dari aturan dan tata kelola kehutanan tentu saja. Dan inilah apa yang disampaikannya. Namun sebelumnya, klik like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Mudah-mudahan berkah. Go! ya, saudara sekalian, ada pertanyaan lucu. Apakah kelompok yang menentang KHDPK ini anti Jokowi? Apakah kita itu anti Nurbaya? Apakah kita tidak suka dengan perhutani? Oh tidak. Saya pembela perhutani, pembela kehutanan, pembela Jokowi. Artinya bahwa kita itu berbuat tidak berarti mengkritik itu jelek, tapi membetulkan, meluruskan pemahaman ini. Ini demi keselamatan lingkungan, demi keselamatan Jawa, demi keselamatan pembangunan, bahkan dalam rangka justru mensukseskan ya tentu pimpinan negara dan pemerintah. Kami bertekad selalu berteman, bermitra dengan pemerintah, baik itu presiden, menteri kehutanan, perhutani, apalagi sebagai tempatnya saya tinggal dulu, dan juga kita ingin berteman dengan semua rakyat yang berkuasa, yang sekarang kadang-kadang ada yang merasa berkuasa, yang memiliki izin untuk untuk 35 tahun PS dapat diwariskan dan bayar pajak. Ini juga benih-benih yang tidak baik. Kita ingin mengajak rakyat bahwa rakyat itu sejahtera bukan karena tuntutan perutnya, tapi juga tuntutan hatinya sejahtera sambil melestarikan hutan, karena hutan itu adalah life supporting system yang harus kita miliki bersama ya. Oke, terima kasih. Ya saudara sekalian, saya Trans Toto Handadari, saya rimbawan tua. Saya ingin bicara singkat saja mengenai apa itu KHDPK, hubungannya dengan hutan Jawa. Hutan Jawa itu adalah sebuah keharusan bahwa Jawa itu harus dihutankan sesuai dengan kebutuhannya, karena Jawa adalah sebuah pulau kecil, 7% dari daratan, tetapi dihuni oleh hampir 55% mungkin ya sekitar itu dari penduduk, ya sekitar 160 jutaan. Kemudian tanahnya itu relatif remah, mudah tererosi, sedangkan curah hujannya tinggi dan banyak sekali yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung. Itu baru dari sisi fisik, belum lagi soal biodiversity-nya juga perlu diamankan, belum lagi lain-lainnya termasuk masyarakat yang padat, yang agraris dan sebagainya. Jadi
kondisi Pulau Jawa tidak bisa diabaikan dan diperlakukan dengan semaunya. Nah, apa itu KHDPK? KHDPK pasti merupakan sebuah program pemerintah yang tidak jelek sama sekali. Persoalannya KHDPK itu dibuat sangat tidak siap. Jadi rencana idealnya bagus, tetapi tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga terjadilah yang namanya sama sekarang ini, terjadilah pelanggaran masuk hutan, perusahaan patok, sampai bacok-bacokan, sampai perebutan lahan antara lembaga masyarakat di hutan yang memang sudah lama bekerja di situ, punya wongkon di situ, tetapi berhadapan dengan orang-orang baru yang merasa punya angin lebih tinggi, dan akhirnya menjadi persoalan dan menjadi permasalahan yang tidak mudah diperbaiki. Nah, disitulah kemudian Jawa harus diselamatkan. KHDPK mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan, dan itu tentu perlu kita bicarakan dengan dalam, dengan hati bersih, hati niat yang positif, dan betul dengan rencana-rencana yang matang, ya. Oke. Oke, saya bahas apa itu LPM. LPM adalah Land Position Map, yaitu peta posisi lahan untuk mengetahui lahan-lahan pembuat bencana. Saya buat ini tahun 2003 bersama Firman Fahada, sekarang Kepala BPK Wilayah 5 Banjarbaru. Thank you Firman. Jadi di dalam kawasan hutan saya temukan seluas 820-an ribu hektar lahan yang sangat rawan. Sedangkan yang rawan di dalam kawasan hutan itu hampir sama, 7% juga dari daratan. Sedangkan yang agak rawan itu ya sama juga di dalam kawasan hutan itu sekitar 7%. Nah, tetapi di luar kawasan kita temukan yang sangat rawan itu seluas 800 sekian juga, kurang lebih juga 7. Namun di luar kawasan hutan yang rawan itu hampir 2 juta hektar. Sedangkan yang agak rawan itu hampir 4 juta hektar. Jadi kalau level 1, 2, 3 ini saya sebut sebagai lahan sensitif, maka kita perlu hutan yang sangat penting untuk lindung itu level 1 dengan 2, sangat rawan yang totalnya itu kurang lebih antara 35 ke 40%. Sedangkan yang sangat rawan itu anggap saja cuma 14%, sedikit memang, tetapi itu justru harus dilindungi. Nah, sedangkan apabila kita total semuanya dengan yang agak rawan, kita butuh 70 sampai 80% lahan Jawa hutan. Tetapi apabila sudah ada KHDPK yang mengambil 1,1 juta hektar untuk PS atau lainnya lah, maka tersisa hanya sekitar hutan seluas 16 sampai 20 dikurangi sekitar 9-10, ya di bawah 15%. Sangat kecil dibanding kebutuhan. Karena itu sangat berbahaya. Untuk itulah KHDPK harus kita memperhatikan betul-betul tentang masalah hutan ini. Jangan asal bagi-bagi lahan tetapi hancur semuanya. Thank you. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mang Dadang undur diri. Kita bertemu di lain kesempatan, lain suasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.